Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Erik Krishna Sandi dengan NIM 1802058 di channel Erik Krishna Sandi. Untuk materi kali ini yaitu tentang materi mata kuliah komputer masyarakat. Mungkin pada tema kali ini yaitu tentang cybercrime ya. Bisa bagi teman-teman yang tahu atau teman-teman yang pernah dengar kata-kata cybercrime ya gitu. Cybercrime ini ternyata adalah kejahatan dunia maya yang dilakukan individu maupun berkelompok gitu. Orang yang menyerang sistem keamanan komputer atau data-data yang ada di dalam komputer. Jadi intinya begini. Hacker itu juga bisa dibilang cybercrime gitu. Kita lihat fungsi dari hacker atau dari virus nih. Hacker menciptakan virus ya mereka untuk masuk ke sistem komputer orang lain gitu untuk bisa melihat atau meretas data-data yang ada di sana gitu. Ya mungkin seiring berkembangnya zaman lah ya, teknologi. Begitu juga dengan kita kehidupan sehari-hari ya. Kehidupan sehari-hari kita ada yang namanya ya dunia gelap lah yang kata orang itu ya. Dunia jahat atau dunia baik gitu. Kalau dunia jahatnya gimana? Seperti ya merampok, mencuri, ya seperti itu. Nah, di dunia teknologi, itu dunia internet, ada juga seperti itu gitu. Karena emang banyak celah yang persis dengan dunia maya namun lebih gaul gitu. Terus kejahatan dunia maya secara luas didefinisikan sebagai aktivitas ilegal apapun yang melibatkan komputer. Ya gitulah, yang namanya ini kejahatan, yang namanya ya yang merugikan orang lain itu hal yang ilegal gitu, kita tahu semua. Jadi intinya ya lebih bijak lah, lebih perhatikan dunia sekitar gitu. Mungkin kita lanjut ya. Cara umum cybercrime adalah tindakan kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer dengan alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan kejahatan. Mungkin ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis ya. Jenis-jenis. Di sini ada peretasan, hacking, carding, menyebarkan konten ilegal, phishing, defacing gitu. Nah ini mungkin yang masyarakat tahu atau masyarakat netizen, dunia maya dan sebagainya ya. Menyebarkan konten ilegal atau yang bisa dibilang kata gaulnya itu hoax gitu. Konten ilegal, konten yang tidak ada izin, baratnya itu copyright dan segala macam gitu, yang tidak diizinkan oleh maupun Kominfo, keamanan dari undang-undang ITE dan sebagainya gitu. Terus carding juga bisa dibilang ini kejahatan seperti mencuri uang ya, ibaratnya itu mereka memanfaatkan carding untuk membobol ke uang yang ada pada ATM atau yang secara online lah gitu. Nah, di sini dijelaskan juga carding adalah istilah yang kerap digunakan untuk menyebutkan menyalahguna informasi kartu kredit milik orang lain gitu. Jadi ya teman-teman harus berhati-hati gitu. Terus ada lagi hacking ya, ini sudah saya jelaskan. Peretasan ya itu nggak jauh dari hacking ya, yang dilakukan penyusup dengan mengakses sistem komputer tanpa izin gitu. Itu ya. Jadi intinya teman-teman harus lebih waspada lagi, lebih ini lagi lah gitu, lebih care lagi dengan dunia internet maupun dunia maya sekalipun gitu ya, atau dunia kalian sehari-hari gitu. Karena emang banyak kejahatan yang harus diwaspadakan, begitu juga dunia kalian yang sekarang kan gitu. Terus menjaga keamanan email. Cara mencegahnya gimana sih gitu? Cara mencegahnya ya mungkin bisa dibilang untuk keamanan sekarang itu ya bisa dibilang lebih aman. Mungkin saya akan bicarakan soal keamanan dari segi individunya kita dulu gitu. Mungkin teman-teman bisa pernah
menemukan itu kalimat seperti ini. Aplikasi ini mengandung banyak virus. Apakah Anda tetap mengizinkannya untuk menginstal? Nah, gitu kan. Kata-katanya seperti itu. Nah, di situ ada pilihan ya atau tidak gitu. Sedangkan kita mau nih aplikasinya gitu, kita butuh aplikasinya. Tapi risikonya apa? Risikonya itu kita terserang virus kan gitu. Jadi ya di situ kita harus berhati-hati gitu. Sekiranya emang seperti itu, ya apa salahnya kita memilih tidak dulu gitu. Emang kalau untuk bajakan, aplikasi bajakan itu emang biangnya itu ya mereka yang para hacker tersebut ya emang fungsinya baik juga gitu untuk orang-orang yang tidak memiliki uang, yang untuk membeli aplikasi yang sekiranya mahal itu per bulannya nggak kira-kira kan gitu nyewanya. Jadi ya seperti itulah gitu. Dan untuk menjaga keamanan email, di sini email menjadi salah satu sasaran dari kejahatan berbasis teknologi. Oleh karena itu keamanannya harus benar-benar dijaga. Adapun langkah-langkah cegah agar akun email mudah diretas: lakukan pengecekan virus, waspada dengan social engineering, lindungi kata sandi, ini juga untuk kata sandi kalian itu ya memang agak dilema ya kita untuk memilih kata sandi. Kadang kalau misalnya kita mau pilihnya itu yang susah, kita pun resiko terbesarnya itu lupa. Itu yang namanya otak manusia ya, nggak sampai bisa mengingat selamanya gitu kan. Tapi ya kita biar lebih aman juga harus menggunakan kata sandi yang kita ingat gitu. Cuman kan yang sekiranya gampang kita ingat itu mudah dengan orang lain juga kan gitu. Makanya sekarang dibuatkan sistem oleh Google, entah itu menggunakan simbol, menggunakan angka, terus kapital 1 kan, huruf kapital 1, hanya agar lebih aman lah gitu. Terus menjaga sosial media gitu. Nah, ini untuk bagi-bagi netizen yang sekiranya terlalu aktif ya di sosial media gitu, yang memberikan yang mengupload video-video hoax atau phishing dan lain-lain gitu. Mungkin saya akan jelaskan tentang phishing. Kalau untuk phishing itu biasanya orang yang ingin akun Instagram, sekiranya ini ada phishing, dapatkan banyak 1000 follower gitu kan. Terus di situ ada disuruhnya kita tulis email kita, password kita. Setelah kita tulisan password kita, itu yang kita tulis itu terkirim ke emailnya gitu. Itulah phishing gitu kan. Memancing dengan hal-hal yang sekiranya membuat kita tertarik. Itulah phishing. Jadi kalian harus berhati-hati juga. Kita lihat juga linknya. Ini linknya betul apa enggak, dari Instagramnya betul apa enggak kan gitu. Solusinya itu aja gitu ya. Emang harus berhati-hati. Emang yang namanya kita silau mata, banyak kita pengen banyak followers lah gitu. Tapi lihat-lihat dulu gitu. Semua itu ada usahanya gitu kan. Kalau pengen yang instan, ya kita harus ada duit gitu. Itu kalau misalnya pengen yang instan. Terus apa lagi? Gitu. Jadi mungkin ini pesan-pesan untuk kalian, untuk teman-teman atau penonton setia saya ya. Mungkin lebih bijak lagi menggunakan sosial media. Hindarilah hoax. Kalau bisa baca sumbernya dulu, baru kita bisa menilai apakah media itu benar atau salah gitu. Jadi ya harus lebih aktif lah gitu. Jangan hanya melihat nih langsung hanya menilai dari satu sisi, itu yang nggak boleh. Terus juga untuk keamanan dan lain-lain, tolong perhatikan lagi ya, karena emang kejahatan di dunia maya ini sangat kejam gitu. Mungkin ada yang jejak digital kita yang di share orang lain dan lain-lain kan gitu. Itu privasi lah namanya. Namun privasi itu masih ada celahnya ya untuk di ranah internet atau ranah web gitu. Dan juga ini untuk
mungkin yang sekiranya teman-teman ingin belajar hacker dan lain-lain. Ya mungkin kalau misalnya apapun yang kita gunakan, ibaratnya kalau pisau, kalau kita gunakan dengan cara yang benar, itu bakal berguna sekali, sepertinya kayak memotong bawang, motong cabai dan lain-lain, itu sangat berguna gitu untuk pisau kan. Sekiranya pisau itu kalian gunakan untuk mencuri, untuk ini apa namanya, menyayat atau apa namanya itu, ya gitulah semacamnya, kalian tahu sendiri lah gitu. Internet juga seperti itu. Hacker mau jadi hacking profesional pun juga seperti itu. Gunakan hal tersebut ke yang lebih baik gitu. Bahkan kalian kalau misalnya jadi hacker itu, kalian gunakan itu hal yang contoh seperti ada nih uang si ibu ini kehilangan uang segini, siapa yang peretasnya kita nggak tahu. Itulah guna kita sebagai hacker, kita cari siapa gitu. Sekiranya dapat, itu kita ambil uang ibu tersebut, kita balikan, makanya itu lebih baik gitulah. Contohnya seperti itu. Mungkin ya cukup sampai di sini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.